Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Eva Navita Agustina, NIM 202112035, kelas akuntansi 3A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemeriksaan biaya dibayar di muka, prepaid expenses, dan pajak dibayar di muka, prepaid taxes. Untuk subpembahasannya, yang pertama, sifat dan contoh biaya dibayar di muka dan pajak dibayar di muka. Yang kedua, tujuan pemeriksaan biaya dan pajak dibayar di muka. Yang ketiga, prosedur pemeriksaan biaya dan pajak dibayar di muka. Untuk yang pertama, sifat dan contoh biaya dibayar di muka dan pajak dibayar di muka. Keduanya mempunyai manfaat kurang atau sama dengan 1 tahun, sehingga dapat dikelompokkan sebagai aset lancar. Biaya dibayar di muka yang dimaksud adalah sebagai biaya yang telah terjadi yang akan digunakan untuk aktivitas perusahaan yang akan datang. Untuk contohnya, yang pertama premi asuransi, yaitu biaya yang ditanggung dan harus dibayarkan nasabah dalam jangka waktu tersebut sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Yang kedua, sewa dibayar di muka untuk masa 1 tahun yang akan datang. Yang ketiga, biaya lain-lain dibayar di muka. Pajak dibayar di muka adalah pajak yang dibayar oleh perusahaan setiap bulan atau dipotong atau dipungut oleh ketiga dan akan diperhitungkan sebagai kredit pajak di akhir tahun untuk pajak penghasilan atau di akhir bulan untuk PPN. Contoh pajak dibayar di muka, yang pertama PPh 22 dari barang impor, PPh 23 dari bunga, dividen, royalti, management fee. PPh 25 dari setoran masa pajak penghasilan atau PPh. Yang keempat ada PPh masukan, yaitu pajak pertambahan nilai yang dipungut oleh pengusaha kena pajak pada waktu perusahaan membeli barang atau jasa kena pajak. Selanjutnya, tujuan pemeriksaan biaya dan pajak dibayar di muka. Untuk tujuannya sendiri, yang pertama, memeriksa apakah terdapat internal control yang cukup baik atas biaya dan pajak dibayar di muka. Untuk ciri internal control yang baik, yang pertama, setiap pengeluaran untuk biaya dan pajak dibayar di muka diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang. Yang kedua, setiap pengeluaran untuk biaya dan pajak dibayar di muka didukung oleh bukti-bukti yang sah dan lengkap, misalnya yaitu polis asuransi. Untuk tujuan yang kedua, memeriksa apakah biaya yang mempunyai kegunaan untuk tahun berikutnya sudah dicatat sebagai biaya dibayar di muka. Maksudnya adalah auditor harus memeriksa apakah bagian yang belum expired mempunyai kegunaan untuk periode yang akan datang, tidak dibebankan sebagai biaya, tetapi dicatat sebagai biaya dibayar di muka. Untuk tujuan yang ketiga, memeriksa apakah biaya yang mempunyai kegunaan untuk tahun berjalan telah dibebankan atau dicatat sebagai biaya tahun berjalan. Maksudnya adalah auditor harus memeriksa apakah bagian yang expired masa manfaatnya sudah berlalu
sudah dibebankan sebagai biaya tahun berjalan. Untuk tujuan yang keempat, memeriksa apakah pajak dibayar di muka didukung oleh bukti setoran atau pemungutan pajak yang sah dan lengkap sehingga bisa diperhitungkan sebagai kredit pajak pada akhir periode. Untuk bukti pendukungnya yaitu PPh 22, PPh 23, PPh 25, dan PPN masukan. Untuk tujuan yang kelima, memeriksa apakah penyajian biaya dan pajak dibayar di muka dalam laporan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia, yaitu SAK, ETAP, dan IFRS. Selanjutnya, prosedur pemeriksaan biaya dan pajak dibayar di muka, yaitu ada 5. Pertama, prosedur pemeriksaan untuk compliance test, yaitu pelajari dan evaluasi internal control atas pajak yang dibayar di muka. Yang digunakan dapat dipelajari yaitu internal control, questionnaires yang digunakan tercakup dalam atas pengeluaran kas dan setara kas. Setelah itu, lakukan tes transaksi atas biaya dan pajak dibayar di muka. Selanjutnya, tarik kesimpulan mengenai internal control atas biaya dan pajak dibayar di muka. Jika dari tes transaksi auditor tidak menemukan suatu kesalahan, maka auditor dapat menyimpulkan bahwa internal control atas biaya dan pajak dibayar di muka berjalan dengan efektif. Selanjutnya, prosedur pemeriksaan substansi sewa dibayar di muka. Prosedurnya yang pertama, minta rincian schedule prepaid rent per tanggal laporan posisi keuangan. Kedua, cek ketelitian perhitungan matematis. Yang ketiga, cocokkan saldo prepaid rent per tanggal laporan keuangan dengan saldo buku besar General Ledger prepaid rent. Yang keempat, cocokkan saldo awal prepaid rent dengan kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Yang kelima, lakukan vouching untuk pembayaran prepaid rent di tahun berjalan dan periksa lease agreement. Jika sudah dilakukan di compliance test, refer ke kertas kerja compliance test. Yang keenam, cocokkan total yang dibebankan sebagai sewa ke buku besar biaya sewa. Yang terakhir, buat susulan audit adjustment jika diperlukan. Selanjutnya, prosedur pemeriksaan substantif premi asuransi dibayar di muka. Untuk yang pertama, prosedurnya minta rincian prepaid insurance per tanggal laporan posisi keuangan. Yang kedua, cek perhitungan matematis. Yang ketiga, cocokkan saldo prepaid insurance per tanggal laporan posisi keuangan dengan saldo buku besar General Ledger prepaid insurance. Selanjutnya, cocokkan saldo awal prepaid insurance dengan kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Lakukan vouching untuk pembayaran premi asuransi di tahun berjalan. Perhatikan apakah ada diskon untuk pembayaran tersebut. Periksa polis asuransi dan cocokkan data dalam polis asuransi dengan rincian prepaid insurance. Selanjutnya, cocokkan total dibebankan sebagai biaya asuransi ke buku besar biaya asuransi. Selanjutnya, periksa apakah nilai pertanggungan insurance coverage cukup
atau tidak dalam arti tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Perhatikan apakah di dalam polis asuransi terdapat bankers clause. Yang terakhir, buat usulan audit adjustment jika diperlukan. Selanjutnya, prosedur pemeriksaan substantif prepaid advertising. Yang pertama, minta rincian prepaid advertising per tanggal laporan posisi keuangan. Yang kedua, cek voting dan cocokkan saldo akhir prepaid advertising ke buku besar dan saldo awal ke kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Yang ketiga, periksa bukti pembayaran dan surat perjanjian dan bukti pembelian. Yang keempat, periksa kebenaran pembebanan ke biaya untuk barang-barang souvenir harus dilakukan stok opnam pada akhir tahun. Selanjutnya yang terakhir, prosedur pemeriksaan substantif prepaid taxes. Yang pertama, minta rincian prepaid taxes per tanggal laporan posisi keuangan. Yang kedua, cek voting dan cocokkan saldonya dengan buku besar. Yang ketiga, untuk pajak penghasilan, bandingkan angka prepaid taxes di rincian SPT PWH Badan. Yang terakhir, untuk pajak pertambahan nilai atau PPN masukan, dibandingkan angka prepaid taxes di rincian dengan SPT masa. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.